berat lagi, kemarin kan tidak telat. Saya kerja Pak, baru saya tanya. Teman sekelas itu diam semua. Saya tanya, lu kok bekerja? Waktunya kerja ya kerja, mahasiswa boleh bekerja, tapi waktunya kuliah ya kuliah. Terus untuk apa bekerja? Kan SPP sudah untuk persiapan berikutnya. SPP-mu kena berapa? Siapa yang bayar? Saya tanya. Kena UKT kedua. Siapa yang bayar? Loh, saya. UKT kedua berapa? Bukan UKT 1 yang 500. Enggak Pak. Nah saya tanya, bapakku kemana? Bapak saya meninggal. Lalu terus ibumu? Ibu saya meninggal. Nah itu baru saya agak kalem. Pertama itu terus setelah itu coba saya jelaskan. Bapakmu meninggal, ibumu meninggal. Terus, lah kamu itu tinggal dengan siapa? Dia, tinggalmu itu dengan siapa? Saya gitu. Dengan orang Pak. Lo kok bisa dengan orang? Saudaramu, saya punya kakak. Waktu saya SD, kakak saya SMA meninggal. Ya sudah, berarti habis tidak punya siapa-siapa itu. Akhirnya UKT-mu kena berapa? UKT saya kena UKT kedua. Yang menentukan UKT itu siapa? Saya gitu. Masih Pak Ali, proses ke Pak Ilmi, katanya begitu. Yang menentukan itu masih saya. Akhirnya saya tanya, datamu, kakakmu, pasti dengan orang itu dan rumahmu bagus. Iya Pak, saya memang tinggal dengan rumah yang bagus. Makanya ketika saya menentukan UKT itu, bukan berarti ini saya baca basmalah dan sholawat itu, semoga yang saya tentukan ini benar. Takut mendolimi, tiba-tiba apa? Saya lihat bapaknya meninggal, diceritakan di situ. Tapi rumahnya bagus ini akal-akalan ini. Berarti dia ada wali dan diberikan itu. Kemudian yang lain itu posisi bapaknya meninggal, ada yang bapak ibunya meninggal. Bapak ibunya meninggal UKT 1 itu pasti. Akhirnya saya tentukan itu UKT 2, saya yang tentukan. Terus akhirnya saya tanya, lu sampai tidak ngadukan bidik misi? Sudah diajukan, tapi ditolak juga. Ya jelas ditolak karena administrasinya begitu. Sudah, sekarang begini, sampai ke Pak Yuni, karena rapodinya bukan saya, tapi Pak Yuni sekarang. Terus minta nanti saya akan ke Waret 2 untuk penurunan UKT. Kalau pas bisa, itu di semester. Yang semester ini sudah bayar, sudah Pak, 1.200.000 sudah bayar karena sudah masuk kuliah. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya begitu semester 2 ngajukan ke Pak Waret 2, saya sudah komunikasi Pak Ilmi. Pak Ilmi kapodinya datang ke Waret 2 mengatakan tidak bisa ini karena sudah masuk ke kas negara dan sudah dilaporkan. Mengajukan KIP juga tidak bisa. IAIN tidak menerima pengajuan KIP kecuali mahasiswa baru. Dia juga sudah ditolak di administrasi di KIP. Berarti kan bukan saya saja yang menolak, tapi ternyata begitu masuk KIP dengan data seperti itu ditolak juga. Akhirnya apa? Pak ini datang ke Pak Waret. Pak Waret punya, Pak ini ditanya, Pak ini tidak punya kontak mau nyumbang ini. Akhirnya Pak ini, saya punya 200. Ya sudah, 500 saya. Yang kurangnya coba ke Pak Ali, datang ke saya. Ini saya yang dari 500-nya, semester 2. Terus semester 3-nya Pak Ali carikan mahasiswa ini, cari ke Basnas, dia sambil bekerja. Nanti kalau masalah Mbak sampai komunikasi, jadi masalah. Kalau datang ke saya berarti masih kurang. Yang semester 3 itu mungkin saya nyumbang 300. Berarti dari Pak Ilmi sama Pak Waret itu sudah sekian, saya tinggal kurangnya. Kemarin semester 7 datang ke saya. Ini berarti minta SPP lagi. Ternyata datang saya cuti Pak. Saya cuti Pak. Loh kok cuti? Gimana kamu SPP-mu? Enggak Pak, bisa, alhamdulillah bisa. Kok cuti? Mau apa? Saya mau nikah. Alhamdulillah. Surat apa kakaknya sudah bisa ya? Dulu kan saya usahakan bisa ngurus surat kakak, akhirnya buat kakak sendiri. Dia tidak ikut orang yang diikuti. Itu bukan apa-apanya. Dan ini salah satu contoh seperti itu. Maka itu menjadi tamparan. Kadang-kadang kita perlu, kenapa mahasiswa itu telat? Sejak saat itu, maka saya menjadi tidak sedisiplin ketika tidak ada kasus itu. Nah, sejak itu apalagi semester akhir, mau telat mau ini silakan.
engkau yang bisa mikir. Kira-kira butuh atau tidak? Apalagi kalau dia semester akhir itu, telat saya masuk separuh Pak, nggak apa-apa, siapa tahu masuk separuh tapi berhasil. Tapi biasanya masuk utuh yang berhasil, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih coba, masih ganti. Mereka itu taruhnya siapa Pak? Masih masuk separuh sukses itu Pak. Jadi begitu, tapi mayoritas yang masuk utuh saja nggak paham itu, apalagi sampai masuk separuh. Jadi dosen dalam maklum mahasiswa tiada ampun. Nunggu dosen mau bimbingan kayak lagi antri sembako lama bener. Ini hasil request yang dilakukan oleh Diktis, di mana sebenarnya dosen versi keluhan-keluhan yang dilakukan oleh dosen, kan? Keluhan mahasiswa yang dilakukan oleh dosen. Orang yang PHP tapi kita nggak marah, yaitu dosen. Jadi kita di PHP oleh dosen itu mahasiswa nggak akan marah gitu. Mahasiswa S1, S2 Pak Muniri di PHP dosennya pun nggak akan marah itu. Coba yang PHP itu orang lain bisa carok itu. Jadi itu. Berikutnya judulnya open book, pas ujian jawabannya ada di open book. Itu salahkan itu, aku butuh kuat ada mahasiswa. Sudah sekarang open book nggak apa-apa, bukan nggak ada pasti di booknya nggak ada. Jadi itu kalau nggak masuk nggak paham, engkau pasti nggak akan bisa. Nah itu dosen juga seperti itu. Kalau dalam satu kamus ternyata dosen ini adalah satu makhluk setengah manusia dan setengah malaikat pencabut nyawa, penyebab utama skripsi tak kunjung selesai, pemicu depresi mahasiswa. Ini di kamus yang didapatkan oleh mahasiswa di ruang kuliah. Berikutnya, dua hal yang susah ditemui mahasiswa jomblo semester akhir. Satu, jodoh, itu biasanya kalau sudah jomblo sulit itu. Dua, dosen pembimbing, itu juga sulit betul. Berikutnya dosen ninja, ini sering kosong tiba-tiba nongol ngasih kuis. Jadi kampus saya banyak itu, tapi alat ninja nggak ada. Di kampus saya dosen juara keluar terus karena dia jadi asesor, jadi ini tahu-tahu datang ngasih kuis, ini kerjakan langsung pakai apa itu TV itu apa itu, jadi langsung ke depan itu langsung dipaparkan, dia nggak koreksi karena juga langsung dikoreksi oleh aplikasinya. Ini dapat sekian, nggak pernah belajar apa itu ya. Iya itu juga ada. Oke, sekarang kita masuk kepada satu hal terkait dengan publikasi jurnal paper jurnal yang ditarik kembali atau dikembalikan karena problem integritas. Ini ternyata menjadi catatan kuat di pendidikan tinggi. Barusan kalau Bapak Ibu lihat di ULM ya, Universitas Lambung Mangkurat, yang bulan ini, bulan kemarin itu diberhentikan 17 profesor. Sebelumnya sudah 10 profesor yang dihentikan. Yang sekarang ini 17 orang itu ada beberapa dekan. Ada dekan Fakultas Tarbiyah, ada dekan Fakultas Pendidikan, karena kampus umum ya, kampus umum. Dan itu bisa terjadi gara-gara apa? Saya penasaran, saya telusuri di Tempo, saya telusuri di media. Ternyata apa? Saya kira dia sudah jadi profesor. Kalau tidak mengembalikan tidak apa-apa. Kalau itu mengembalikan pelengkap itu. Pelengkap. Kalau mengembalikan di kampus saya ini ada masalah profesor 1 gara-gara gelarnya tidak masuk. Itu saja mencantumkan gelar itu kena 25 juta. Mencantumkan gelar doktornya itu kena 25 juta. Jadi di BTN, tapi dilawan. Kok dilawan Pak? Daripada saya kembalikan, saya sudah menikmati tunjangan itu lebih dari 400. Kalau 400 juta uangnya sudah tidak ada, saya pakai umroh, saya pakai kalau mengembalikan gimana? Lebih baik dilawan. Biasanya gini, maksud bisa jadi profesor, ijazah doktornya nggak ada, syaratnya profesor kan harus doktor. Kalau berdebat seperti itu, masalahnya di BKN tidak ada. Makanya sekarang muncul, nanti akan saya sampaikan, aplikasi kita itu mau terintegrasi. Dan di Ahmadiyah ini nggak nyambung, nanti bisa dicek juga di Pak Soleh.
antara data PJDikti, dosen-dosen di alam media, antara dosen PJDikti dengan dosen yang ada di Sinta, kemudian dengan dosen lagi nanti di sistem, itu pasti tidak nyambung, pasti tidak nyambung. Nah itu nanti kalau yang di PNS itu lengkap lagi, data BKN, data EGIN, data MyASN, data SIMPEK. Kalau nanti Pak Lut misalkan datang, kemarin maunya saya buat simulasi beliaunya, kebetulan PNS menang, itu juga nyambung, itu juga akan nyambung. Jadi ini yang perlu kita berikan satu penguatan. Skandal guru besar abal-abal itu menjadi luar biasa karena iming-iming tunjangan besar itu tadi berbagai jalan dilakukan, termasuk Universitas Lambung Mangkurat itu ada timnya. Kalau ada tim sebenarnya nggak apa-apa, walaupun di UIN Madura itu ada tim percepatan guru besar, tim percepatan guru besar, tetapi setelah ada efisiensi tim itu hilang. Saya itu selalu membantu guru besar yang sudah lahir, tapi begitu saya mengajukan sekarang tidak ada yang bantu, nggak ada yang bantu. Bahkan saya minta dana penguatan saja dari Pak Ul, dari Pak Pasca Sarjana tidak ada dana. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya begitu. Pasti Allah itu memberikan yang terbaik saya itu. Tapi rata-rata besar. Teman-teman saya itu ada yang di jurnalnya itu, mohon maaf, habis 80 juta. Kalau saya uang 80 juta dari mana itu? Pasti dimarahin istri. Uang 80 juta hanya untuk jurnal. Ya pasti itu yang terjadi. Baik, sekarang terkait dengan promosi jabatan akademik dosen, ada dasar hukum, ada peraturan baru yang lebih baru lagi, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 63 tahun 2025. Jadi Permenristek Dikti Saintek nomor 63 tahun 2025 baru saja. Padahal aturan yang Permen yang 23 ini belum selesai, belum diberlakukan, muncul lagi secara teknis karena susahnya karirnya dosen itu seperti apa, dan itu juga dipakai juga oleh nah ini sudah, ternyata ini juga dipakai oleh Kemenag. Makanya kalau Kemenag itu dasarnya pasti dari Kemendikbudristek Dikti. Setelah itu kita mengikuti, Kemenag selalu seperti itu. Makanya ini saya sampaikan Bapak Ibu yang di Kemenag nanti, khususnya yang di Diktis, PTKIS, bisa antisipasi ke depannya seperti apa. Jadi ada beberapa perubahan. Yang pertama, kalau kita lihat data dosen, ini yang ada di Diktis termasuk Bapak Ibu masuk di dalamnya. Dosen laki-laki itu yang warnanya oranye, laki-laki ada di atas. Dosen perempuan yang warnanya biru ada di bawah. Jadi lakinya ada di atas, perempuannya ada di bawah. Ya. Keliru itu Pak. Keliru. Boleh saja, ini jumlahnya sama saja sebenarnya. Jadi yang belum memiliki Jakpro 13.204 di Alam Media juga menyumbang 3 orang. 3 orang di Alam Media menyumbang belum punya Jakpro. Artinya tidak punya jabatan akademik. Kalau ketentuannya belum punya Jakpro itu tidak boleh bimbing skripsi, tidak boleh uji skripsi. Hanya boleh ngajar saja sebagai tenaga pengajar. Itu jumlahnya besar, 13.204. Laki-lakinya ada 8.300, perempuannya ada 4.800. Banyak laki-lakinya yang tidak punya jabatan akademik. Kemudian yang kedua, di asisten ahli ada 12.654, termasuk di Alam Media ini asisten ahlinya ada 4 orang, ada 4 ya, 4 asisten ahlinya. Sudah banyak yang lektor, sebenarnya luar biasa. Yang paling banyak adalah lektor. Lektor ini mencapai 17.975. Jadi antara lektor ke asisten ahli ke lektor ini tidak ada masalah, masih tidak ada masalah. Artinya dosen-dosen itu mau naik dari asisten ahli ke lektor itu tidak ada masalah. Seperti Pak Soleh ini sudah lektor, Pak Soleh ya? Sudah lektor. PNS tahun 2021, 4 tahun sudah lektor di negeri. Tapi teman-temannya yang di kampus lain belum, masih asisten ahli. Di UIKSA pasti masih asisten ahli. Jadi di kampus saya itu memang
dosen yang memang betul-betul mengembangkan karir di kepegawaiannya mendukung. Biasanya ngurik-ngurik saya, yang bayar bukan sampean. Misalkan naik ke lektor kepala, itu kan anggarannya ditambah oleh pemerintah selama memenuhi dan prosesnya benar. Jadi lebih mudah, sehingga dosen-dosen di kampus kita itu relatif jabatan akademiknya berjalannya lebih cepat. Nah, yang menjadi masalah dari lektor ke lektor kepala ini turun drastis. Ternyata dosen lektor kepala itu atau dosen asosiatif profesor, kalau lektor saja tanpa kepala itu banyak, tapi kalau lektor dengan kepalanya itu hanya 4.253. Laki-lakinya bisa dihitung ada 2.000 sekian, perempuannya ada 1.000. Jadi lebih sedikit, lebih banyak laki-laki, termasuk guru besar. Dari 4.000 ini 1.300 guru besar yang ada, laki-lakinya lebih dominan, lebih banyak. Ternyata dari lektor ke lektor kepala ini sulit. Dari lektor kepala ke profesor sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nanti ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu siapkan biar karir ini ke depan oke, walaupun di swasta. Jadi tidak ada bedanya. Perguruan tinggi yang bagus di swasta itu sebenarnya adalah Muhammadiyah. Manajemennya, makanya kalau mau studi banding, sekali-kali pengen tahu pengelolanya, kita datang ke Muhammadiyah, jangan datang ke yang NU. Datang ke Muhammadiyah. Jadi kalau kampus saya itu beberapa orang itu kalau saya ketemu di dalam itu banyak tidak istiqomah. Contohnya Kiai Mukti, sampai orang ma'arif, orang NU dari awal tapi berakhir ke Muhammadiyah. Pak Prodi PAI, Pak Maimun Muhammadiyah, Gunurul Muhammadiyah. Dulunya NU semua itu dari ma'arif semua. Berakhir kuliahnya di S3 Unmuh malah. Jadi S3-nya di Muhammadiyah. Kok enggak ngambil Winsa begitu biar tetap. Jadi yang gampang di Unmuh. Jadi kuliah di Unmuh itu S3 2 tahun bisa lulus. Tetapi tetap laporannya ya tetap 3 tahun. Tapi 2 tahun sudah selesai. Jadi kalau kita pengen tahu kampus pengelolaannya bagus, kita datang ke Muhammadiyah. Enggak usah jauh-jauh, misalkan kalau Unsida Muhammadiyah Sidoarjo dengan Unmuh Malang gajinya sama. Jadi mengajar menjadi dosen di Muhammadiyah Sidoarjo dengan Muhammadiyah Malang itu bayarannya sama. Dengan Muhammadiyah di luar Jawa bayarannya sama. Dan pasti di atasnya UMR. Jadi saya pernah berpasangan jadi asesor dengan dosen Unsida, namanya saya lupa namanya Pak. Sekarang diterima PNS di UTN. Pada saat belum PNS masih jadi dosen Unsida, begitu pindah ke UTN ternyata gajinya lebih tinggi gajinya dari Unsida. Makanya dia bingung nyari kegiatan ini, akhirnya daftar asesor dan diterima, terus ketemu saya. Karena orang Muhammadiyah ini dia mengakreditasi pertama di Jember di satu SMP, tidak diluluskan akreditasi sampai dipanggil oleh Profesor Rusminingsih, kok tidak lulus, tidak terakreditasi. Ya memang ini tidak layak. Ternyata orang Muhammadiyah itu ya begitu, tidak bisa dia. Begitu ketemu dengan saya, mengakreditasi di daerah Kepulauan Sumeneb SMA, itu juga begitu. Ini tidak layak, ini tidak. Terus saya katakan, kalau ini kau tutup menjadi tidak terakreditasi, karena asesor satunya saya. Terus apa dampaknya ke sampean? Di sini SMA-nya ditutup, nggak ada yang sekolah, dia mau keluar saja masih perjalanan pakai kapal kecil 2 jam perjalanannya. Di situ tidak ada lagi lembaga kecuali ya SMA itu namanya SMA Ulul Albab, SMA Ulul Albab di Sagulan, Pulau Sagulan. Di daerah Sumeneb perjalanan saya itu kalau naik kapal biasa sekitar 17 jam dari Kalianget itu. Kalau naik kapal biasa. Karena itu pesawat pertama pakai Susi Air itu perjalanan 12 jam itu tinggal 1 jam yang pertama. Jadi kebetulan ada pesawat, pulangnya dinaikkan pesawat lagi penuh
harus nunggu 2 minggu. Sudah saya pokoknya saya pulang, kalau sampai 2 minggu di sini, gimana istri saya? Masuk ayo. Gimana? Akhirnya apa? Dicarikan boot, jadi gantinya. Jadi diantarkan itu pakai itu, mau pulang itu ya santri itu keluar menyambut, kemudian istighosa mendoakan. Karena apa? Begitu saya datang itu saya lihat, cuma saya lihat nggak ada ban, nggak ada apa. Kemudian saya tanya, "Oke, ini dalam, ya dalam Pak, berapa? Ya kalau 20 meter ada. Oh, Muslim. Saya terus baca selawat itu. Sudah Pak, tenang Pak, saya gitu kan. Di kapal mau berangkat sudah gitu, kapalnya kecil, dikit. Seperti itu pas nggak ada pengaman, nggak ada ban, nggak ada apa, itu dicatatkan kapal itu. Kapal itu kalau naik biasa orang bayarnya 15.000. Kalau apa dicatatkan itu 200. Jadi langsung dia nyarter kapal itu, penumpangnya saya dengan asisten teman saya dari UTM. Hanya 2 orang. Makanya nggak ada apa-apanya, nggak ada penumpangnya. Perjalanannya itu hampir 2 jam. Saya tanya pengawasnya pernah datang, nggak pernah. Lah kok begitu? Kalau mau ketemu gurunya disuruh ke Kangean, karena perjalanan ke Kangean itu masih 2 jam, masih 2 jam ke Pulau Kangean. Sedangkan Kangean dari apa ke Sumenepnya ke Kalianget itu kalau kapal biasa itu 13 jam. Kapal yang murah itu 13 jam. Kalau kapal boot itu sekitar 6 jam separuhnya. 6 sampai apa? 5 sampai 6 jam. Tapi bayarnya agak mahal. Ya, saya pulang pakai itu yang kapal biasanya. Itu masih dari Kalianget itu masih 2 kali. Naik kapal lagi 2 kali. Jadi 2 kali baru ke pulau itu. Ke Pulau Sabulan namanya. Bahasanya juga bukan bahasa Madura. Bahasanya bahasa Mandar katanya sama bahasa Baju. Berarti daerah Sulawesi. Jadi nggak tahu. Saya lupa waktu mau tidur sepeda itu ditaruh di luar, sepeda baru-baru. Ustaz, sepedanya kok di luar? Nggak apa-apa Pak, di sini mau dibawa kemana? Oh iya, saya lupa kalau ini di pulau, ke pulau lain. Sepeda itu dibiarkan sudah, kelakaran itu nggak ada ngambil itu. Terus ada santri datang mondok, begitu orang tuanya mau pulang, nangis itu. Kemudian saya tanya, Mbak, rumahmu di mana? Ya di sana Pak. Ya kalau ke sana, ya jalan kaki bisa. Lah kok nangis mondok di sini? Apa yang kau tangisi? Biasanya tidur dengan orang tua, sekarang harus tidur di pondok. Jadi itu sekolahnya itu ada pondoknya. Nah kebetulan dia tidak terakreditasi gara-gara apa? Dapodiknya itu dipasrahkan orang di Sumenepnya, dibayar uang bos juga tidak tahu berapa besarnya, karena dia hanya memang betul-betul tulus dia itu untuk mengabdikan diri membangun pendidikan di pelosok. Nah ini saya katakan senang punya putra atau putri Pak. Sekarang ada di Sukorejo, di Pondokan. Sudah ini saja, kalau nanti nikah carikan mahasiswa MPI. Apa Pak MPI itu? MPI itu manajemen pendidikan Islam. Itu nanti bisa mengelola pendidikan di sini. Itu di mana adanya? Di kampus saya ada. Saya tak adanya. Saya begitu. Oh begitu Pak ya. Ya saya promosikan. Carilah menantu yang alumni MPI. Ya, itu pasti ngelolanya bagus itu nanti. Saya sampai begitu. Biar itu berlangsung. Singkat cerita ya, akhirnya terakreditasi dan teman saya pulang saya dikasih uang 1 juta. Dikasih uang 1 juta karena teman saya itu diam, ya saya diam. Begitu dia ke kamar mandi, terima kasih ini saya terima, tapi ini saya berikan untuk masjid. Gara-gara apa? Saya ke masjidnya, saya disuruh bawa sajadah. Sudahlah, tidak usah pakai sajadah, saya biasa ke masjid itu saya tidak pakai bawa sajadah. Begitu sampai di masjid dia jalan kaki kira-kira 50 meter dari rumahnya. Ternyata masjidnya masih pasir, Pak. Masih pasir. Nah, terus sholat itu terus dipakai sholat. Saya bingung. Semua santri bawa sajadah, jadi di atas pasir. Akhirnya kiainya datang, yang kepala sekolah itu sekaligus kiainya, dia bawa sebannya dikasihkan saya. Oh disuruh bawa, ternyata lantainya pasir. Pas saya dikasih uang gak tega, sudah saya terima, tapi saya kembalikan ke masjidnya. Terima kasih. Nah setelah itu teman saya pulang, begitu pulang itu kan saya tidak enak. Saya mau ngomong kembalikan nggak nyaman saya, karena dia tidak kecuali dia ngomong duluan. Ternyata sampai kapal, sampai mau naik ke kapal dikembalikan amplop itu sama teman saya. Dan teman saya tidak tahu kalau saya mengembalikan.
Berarti memang dari asli dari hatinya ya, tidak saya cerita ini. Sampai sekarang bagus itu. Alhamdulillah saya kenal Pak ini kembali ke jalan yang benar. Katanya begitu, orang Muhammad asli. Baik, sekarang bagaimana dosen Al-Media? Saya lihat dosen Al-Media ini ada 13. Ini nama dosen yang tercantum di PD Dikti. Nah, dosen yang dipakai dasar sementara ini adalah di PD Dikti. Itu dosen utama. Yang pertama Pak Mayati, asisten ahli. Kemudian Pak Ahmadi, lektor sudah di PD Diktinya. Bu Safaah, asisten ahli. Pak Maksud, asisten ahli. Pak Lufadi, nggak punya jabo. Pak Muniri, lektor. Pak Hayul, asisten ahli. Bu Umu, lektor. Bu Umu itu yang mana? Ini Bu Umu ya. Saya khawatir tidak tahu. Bu Umu, lektor. Kan ngajar di UIN Bu ya, tetap ya. Dibayar nggak jenengan? Wah, dibayar. Khawatir tidak dibayar karena kelebihan jam gak dibayar di bahasa di anak buahnya Pak Wadi. Kemudian Pak Zaini asisten ahli. Muhammad Khairul ini Ustadz ya. Nah itu gak punya jabatan. Kemudian Pak Hasan asisten ahli, Pak Sobri lektor, Pak Edi Lukman gak punya. Jadi yang tidak punya 3. Ketika ini tidak punya ada apa-apa, dia akan menjadi pembagi. Itu yang menjadi catatan yang pertama. Jadi misal ya dihitung apapun itu, akreditasi apapun, maka ketika tidak punya ini akan menjadi beban kepada yang punya. 1. Di karya juga begitu. Kalau dia tidak punya karya, nanti bisa kita cek karyanya itu berapa. Itu juga akan menjadi pembagi. Makanya kalau jumlah mahasiswa dosen 13 dalam satu prodi ini sudah luar biasa. Saran saya jangan nambah lagi di situ. Karena apa? Jumlah home base kalau nambah, ya posisi mahasiswa harus bertambah. Karena nanti hitungannya jelek di mahasiswa. Pasti itu. Mahasiswa total ada berapa? Yang mahasiswa aktif itu dibagi dosen. Nilainya 4 itu apabila antara 20 sampai 40 kalau sosial itu, kalau tidak salah. Saya agak lupa. Jadi kalau jumlah mahasiswa dibagi dosen, kalau mahasiswanya 250 saja dibagi 13 itu ketemu berapa? 250 kalau dibagi 10 hanya 25. Nah itu sudah kecil-kecil itu. Kalau di bawah 20 akhirnya jelek. Kalau kebanyakan dosen menjadi jelek. Begitu juga sebaliknya, karena dosen home base itu cukup 5 itu sudah memenuhi. 5 orang itu sudah memenuhi. Jadi operasional sudah bisa jalan. Ini menjadi catatan yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa mengkondisikan. Kemudian yang menguatkan adalah rektor, asisten ahli standar. Yang tenaga pengajar membebani. Yang sangat menguatkan rektor kepala. Punya rektor kepala 1 saja itu bagus. Makanya nanti diupayakan apalagi sampai bisa punya profesor. Ini dosen di Al-Media. Yang isi ada berapa Pak Soe? Ada 13. Berarti pas ini ya. Ngisi semua ini dosen. Apa yang ngisi nggak ada di sini? Nama-namanya nggak tahu juga, nanti diungkap oleh Pak Soren nanti gimana dosen. Ya sebenarnya yang kita teliti ini adalah dasarnya dari data, tetapi ya mau tanya tentang Pak Fandi statusnya gimana? Oke, baik Bapak Ibu, untuk dosen yang PNS sebenarnya sekarang bisa, Bapak Ibu bisa, tetapi itu jangan lebih dari 20%. Misalkan 20 orang, maka cukup 2 saja. Kalau ini ada 13, boleh ada PNS, nggak apa-apa. Dan itu bisa usul. Yang Pak Lopan itu bisa usul. Nanti akan muncul namanya NIDK dan punya NUPTK, diakui. Dan itu tetap kedudukannya sama, tetapi tidak boleh dapat sertifikasi. Sertifikasinya tidak boleh double, hanya itu. Mau ngajukan pangkat, mau apa bisa. Itu enaknya. Suatu saat Pak Lukman pensiun, lah penuh itu, bahkan bisa langsung ikut sertifikasi dosennya
dosen. Sekarang misalkan ada ikut nggak apa-apa, asal tidak usah dibayar. Jadi hanya pengen dapat sertifikatnya. Begitu Pak Lutfandi, makanya kalau seandainya beliaunya ada, enak itu. Artinya kan antisipasi. Saya kalau gitu tetap kenceng, ngajukan pangkat, yang neliti. Begitu pensiun, insya Allah Pak Lutfandi ini pensiunnya 4 tahun lagi. 4 tahun lagi dia masih bisa berkedudukan dosen 5 tahun. Ketika sudah sertifikasi dosennya, otomatis dibayar ke setdosnya langsung. Kalau bukan PNS, NUPTK bisa. Bukan PNS, tapi punya NUPTK. bisa, yang sekarang bisa. Masih bisa Diurus setdosnya. Itu biasanya kan posisinya dia sudah setdos di gurunya kan, NUPTK guru sudah setdos. Nah ya. Sudah setdos bisa. Tetap ngurus setdosnya PKDP ikut, tapi saya sudah sertifikasi guru. Pembayarannya jangan minta dibayar, nggak usah dibayar, cuma butuh sertifikatnya saja. Pelaporannya Pak? Pelaporan gimana? Bisa diakuisisi oleh PDDiktinya. Iya, Kalau di PDDikti berapa dosen yang sudah setdos diakui? Dia sudah setdos. Yang pemerintah lakukan, kenapa sekarang ini NUPTK itu muncul NUPTK biar tidak double konflik untuk urusan pembayaran saja itu. Kemarin itu sempat ada kasus Pak di Fitro Surabaya. Iya. Nah itu kan dapat panggilan PKDP. Iya. Nah, sedangkan posisinya beliau itu sudah mendapatkan sertifikasi guru. Iya. Pada akhirnya Tidak diluruskan. dihapus. Oh dihapus Ya, nggak boleh. Sama pihak Kementerian karena terdeteksi sama sistem terdeteksi. Sebenarnya ya memang pertamanya lapor, Pak saya sudah dapat, tapi saya ingin tetap ikut untuk kompetensi dosen profesional. Karena sebagai syarat menjadi dosen profesional, dia harus ikut sertifikasi. Sehingga ketika proses akreditasi saya memang mengajar, saya punya NIDK dan sekarang NUPTK. Kalau seperti itu sudah insya Allah lain cerita itu. Kalau itu dari swasta, mohon maaf, anggaran kan harus dihitung. Makanya komunikasi di awal, sehingga dia bisa nambah lagi. Karena walaupun dia ikut, tidak akan mengeluarkan anggaran lagi untuk yang bersangkutan, karena hanya ikut setdosnya saja. Karena begitu ikut PKDP, anggaran Bapak Ibu yang dari Kopertais itu yang menganggarkan adalah usulannya Kopertais. Lah, kalau misalkan dijatah 5, mohon maaf 5, otomatis sudah disediakan anggaran untuk 5 orang. Kalau tiba-tiba dia kan memperluas, apalagi posisi masih ya dekat saja. Kalau tahu dari awal saya hanya ikut saja, tidak masalah, dia akan nambah lagi 1 orang dan Kopertais itu pasti punya orang. Itu senang gitu. Saya hanya ikut setdosnya saja karena saya sudah sertifikasi guru. Sudah sertifikasi guru dan tidak perlu dianggarkan pembayaran. Dia akan rekrut lagi. Nanti sudah jadi catatan, ya dikeluarkan sertifikat profesinya tetapi tidak dibayar. Nah itu kan dia sembunyi, masalahnya kan sembunyi. Dia kan tidak komunikasi yang menentukan dengan Kopertais. Nah, ini kan sudah mau berangkat, PKDP kan sekarang itu ini Pak, mau jadi serdos lah. Iya. Nah itu kalau karena data beliau itu sudah terdaftar di SMA-nya katanya, MA-nya. Jadi langsung dibis sama ini. Walaupun sudah lobby, Sudah komunikasi nggak bisa. Oh berarti ya basisnya anggaran masih bingung karena ini nanti ketika jumlahnya 5 ya harus dibayarkan 5. Loh kok jumlah 6 kok dibayar 5? Itu kan perlu menyiasatkan lagi itu. Tapi kalau Kopertaisnya pindah ke UIN bisa ya, ke UIN Madura bisa itu. Nanti di pelaporan itu tercover nggak ada dosen yang NUPTK ini? Maksudnya pelaporan apa? Di taksi misalnya. Itu bisa. Bisa, tetap bisa. Dapat nilai. Dapat nilai. Walaupun nggak pernah meneliti, nggak pernah. Ya kalau sudah posisi dia punya apalagi sudah sertifikasi ya kewajiban BKD-nya dijalankan. Umpamanya nggak inilah nggak BKD. Kan guru Pak. Diambil ngajar sini. Iya. Siapa ini? Nah ini. Iya.
Iya. Pak Rudi, kemudian Pak Putri. Iya. Nah ini kan guru Ya. dari PTK. Betul. Terus ini dijadikan dosen, nggak pernah penelitian, nggak pernah pengabdian. Gimana cara melakukan? Kalau posisi sudah dijadikan dosen, yang tidak mari dijalankan. Dia otomatis walaupun menjadi dosen di sini, bila di posisi ini, dia nggak punya jabatan. Kalau dia punya jabatan, pasti melakukan tridharma, pasti. Walaupun statusnya guru, ya bisa tetap tidak ada masalah. Makanya sekarang kan enak. Sekarang ini kembali lagi. Jadi saya sudah mengalami ketika saya guru, kemudian di STKIP ada NIDN. Kemudian saya ngurus dan bisa memperoleh kepangkatan, sehingga kepangkatan saya di atas. Ketika Setdos pertama kali saya dipanggil, saya tidak mau, saya dimarahi. Loh, saya sudah sertifikasi guru, Pak, saya gitu. Tidak apa-apa, sampai dapat rezeki ini. Ya kalau rezeki nanti kalau mengembalikan, saya begitu. Akhirnya apa? Singkat cerita, tahun 2011 kalau tidak salah, di Malang, di Kanjuruhan, ada satu dosen menerima 3 sertifikasi. Dia dari Kanjuruhan dapat, dia dari Kemenang dapat, dia dari dinas dapat. Ini orang sakti, sampai 3 sertifikasinya. Itu menjadi temuan nasional. Akhirnya diputuskan dosen yang dari guru dari ini dikat semuanya, dikeluarkan. Termasuk saya juga dikeluarkan dari STKIP. Datanya. Akhirnya saya dicabut, kemudian nggak boleh mengajar, nggak boleh ini gara-gara ini kasus-kasus di sini. Akhirnya apa? Berjalannya waktu, habis lumpuh beberapa kampus swasta, ternyata banyak yang dipegang orang-orang yang PNS di luar dosen. Akhirnya muncullah kebijakan baru namanya NUP. Saya usul itu NUP, nomor unit pengajar. Punya NIDN saya dicabut, gantilah NUP. Kemudian perjalanan waktu di NUP itu, kalau dosen profesional, apa buktinya tandanya? Dia kan harus mengajukan kepangkatan biar layak profesional. Nah, kepangkatan NUP tidak diakui. Muncullah peraturan baru, dosen yang seperti itu bisa usul namanya NIDK, nomor induk dosen khusus. Saya ikut itu, tesnya persis NIDN, ikut lagi di STKIP. Akhirnya saya punya NIDK dan status saya adalah guru dan berikutnya di pengawas. Pada saat saya pindah ke UIN, di UIN di IAIN Madura itu ada satu dosen khusus, yaitu saya, NIDK itu. Saya pakai. Begitu saya pakai, saya masuk langsung sertifikasi karena masa kerja saya sudah lama didasarkan NIDK yang ada. Makanya di IAIN jadi cerita juga, baru masuk langsung Setdos saya. Baru masuk langsung jadi pejabat saya, cerita yang pertama itu. Cerita yang kedua sertifikasi. Baru masuk saya langsung jadi Kapolri. Itu saya. Jadi menjadi cerita. Nah, apa kesimpulannya? Ternyata masa kerja saya diakui di STKIP. Di STKIP. Sejak saya di STKIP. Oleh sebab itu kalau dosen biar profesional, ya dia home base-nya nggak apa-apa dimasukkan, tapi jangan lebih dari 20%, 15% atau 20% itu di aturannya. Kalau lebih dari itu ya KO jelek itu sudah. Jadi jangan lebih dari 20%. Kalau dosennya 20 ya 2 yang NIDK. Kalau seperti ini ada yang PNS, Pak Lupadi bisa ini, nggak masalah, dia ngurus ini, ngurus asal meneliti, bisa punya jafu itu. Bisa punya jabatan fungsional, tetap bisa. Nah, suatu saat dia pensiun, langsung ikut di dosennya, langsung diakui sebagai dosen alam media. PKDP pun juga bisa karena sudah pensiun, pasti itu. Jadi hanya kalau di Kemendikbud itu sebenarnya boleh-boleh saja langsung. Karena yang di LLDT itu ada beberapa teman yang ikut sertifikasi tapi tidak ngambil sertifikasinya. Dia nunggu sampai dia pensiun, ada yang pegawai kantor. Begitu pensiun ya ikut. Tapi di Kemenak harusnya juga bisa. Biasanya Kemenak itu ikut Kemendikbud. Biasanya kebijakannya itu ikut Kemendikbud. Hanya itu kasuistis karena apa tidak mau work di bagian pemerintah, pesertanya dana, kok yang dibayar 5. Yang satu ini bisa jadi temuan. Kenapa kok nggak diusulkan membayar? Masih harus bercerita lagi kalau dia ini sebenarnya guru. Lebih baik
daripada merepotkan di-cut saja. Itu kebijakan internal, kebijakan. Nah, tapi kalau secara logika di kebijakan itu bisa saja. Oke, begitu Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Ini posisi dosen yang ada di Al-Media, ada 13. Berikutnya tenaga pengajarnya 3, asisten ahlinya 6, lektornya 4, dosennya 13. Nah, saya lihat di Sinta tidak sinkron pertama di Sinta. Di Sinta itu dosennya hanya 10. Ranking satunya itu Pak Muniri ranking 1. Ranking ini dilihat dari karya 3 tahun terakhir. Biasanya kalau sudah perubahan tahun, kalau Bapak Ibu nggak berkarya habis itu. Jadi sementara ini yang menjadi ukuran nasional yang dicek untuk apa-apa, mau ngecek kampus dilihat di Sinta, mau hibah termasuk hibah Mora itu minimal skor Sintanya 100. Pak Munir ini berapa? 30. Masih nggak bisa mengusulkan Mora yang didanai, ya. Itu minimal skor Sinta yang diperoleh 3 tahun terakhir 100, baru bisa usul itu. Kemudian kalau menentukan kampus itu level penelitiannya di kelas apa, kalau Kemendikbud itu dilihat dari skor Sintanya, ranking Sintanya. Nanti bisa kita cek di Sinta itu Al-Media itu ranking berapa di Bangkalan saja, itu bisa ketemu. Yang ranking 2-nya adalah Pak Hayu, ranking 3-nya Bu Umu, ranking 4-nya Pak Ahmad Sobri, ranking 5-nya Pak Ahmadi. Pak Ahmadi ini sudah 0. Padahal dulu ranking 1, berarti karya 3 tahun terakhir habis atau tidak sinkron datanya. Makanya hari ini sebenarnya saya mau ngajak bagaimana memutek itu disinkronkan data itu. Nanti dibuka laptop. Nanti setelah ini akan berubah. Ini sudah diteliti Pak Soleh berapa skor Sinta, ditulis 0 tidak apa-apa. Setelah kita datang ternyata berubah, berarti kedatangan kita kan luar biasa. Maksudnya itu. Baik, ini Pak Ahmadi, kemudian berikutnya Pak Maksun, ini 0. Kiai Kolil Yasin ada, di PDDikti tidak ada, di Sinta ada. Berarti kan tidak sinkron. Harusnya yang punya di PDDikti itu dia harus punya di Sinta. Dialah motor penggeraknya yang dibaca. Tadi kan 13, harusnya 13 itu, maka dicek siapa yang nggak punya. Maka hari ini juga usul syaratnya hanya 1 itu sebenarnya. Kenapa kok saya mengharapkan Pak Ahmadi? Setiap kampus itu punya email yang menggunakan .ac.id. Di sini ada yang punya? Nggak ada. Biasanya Pak Ahmadi. Dulu sempat ada. Ini harusnya dibuatkan. Ada kayaknya Pak. Ya itu kalau mau mungkin buat bisa harus diverifikasi pakai itu. Kalau tidak nanti pakai email saya boleh, tidak apa-apa. Sudah. Yang untuk Google Sekolah. Google Scholar termasuk untuk Sinta, nanti akan masuk ke sini. Dulu kasus punya saya itu Pak punya email di Istana Hadiah, daftar yang pertama. Ya. Kemudian kan apa istilahnya sudah lama tidak diupdate. Saya nanya ke Pak Hadi itu, saya lupa passwordnya juga lupa, email juga lupa. Nah pada akhirnya saya buat lagi, tapi pakai email pribadi itu bisa nggak nanti dikoneksikan Pak? Nah, ini nanti akan ketemu sampai menggunakan emailnya siapa, sumbernya dari mana, itu ketemu di Sinta itu. Makanya disinkronkan. Ketika tidak sesuai, maka dibuang ganti yang sesuai. Hanya begitu. Baik, Pak Hasan Pak Tony, kemudian Pak Alfred, dan terakhir Pak Zaini. Pak Zaini ranking terakhir. Ranking 10. Terbaik 10 kan? Iya. Baik. Sekarang di jabatan akademik dosen ini ada asisten ahli, ada lektor kepala, ada guru besar. Juga akan saya sampaikan sekilas sebagai penguatan. Di asisten ahli sampai rektor, ini kalau PT KIN cukup di rektornya saja. Makanya kalau Pak Soleh ngajukan lektor itu cukup tanda tangan rektor. Itu kalau di PT KIN. Tapi kalau PT KIS Al-Hamidiyah itu ada di Kopertais. Sampai di rektor, asisten ahli sampai di rektor. Baru rektor kepala ke guru besar, maka ini didiktis di pusat. Tidak peduli dari PT KIN maupun di PT KIS. Yang lebih
heboh lagi, PTKIS yang ilmunya tidak beragama harus ke Kemendikbud. Contoh, Bu itu prodi apa? Bahasa Inggris. Itu nggak mungkin ke Diktis, harus Kemendikbud. Bahasa Inggris kalau di sini mungkin ada ilmu umum. Saya saja ke Kemendikbud, saya tidak ke Diktis. Karena saya bukan MPI tapi MP, manajemen pendidikan, bukan manajemen pendidikan Islam. Kata Pak Sis itu kalau ketemu saya, Pak Ali ini nggak beragama, nggak beragama. Kok begitu, Prof? Iya, karena nggak ada Islamnya. Kampusnya nggak pernah beragama. Ya, kampus saya selalu umum di IKIP Malang, di UNESA, di IKIP Malang, di UN. Jadi kampusnya umum, jadi tidak ada Islamnya, tidak pernah UIN. Makanya itu pasti ke Kemendikbud. Sudah asal ya. Baik, rumpun ilmu mulai sekarang juga diperhatikan. Rumpun ilmu, saya ini menekuni apa? Mulai dari rektor kepala itu harus nyambung sudah. Jangan sampai ya kalau bisa mulai dari Hasan Ali, jangan pindah-pindah. Kalau buku sudah jelas bahasa Inggris, nggak mungkin dia menjadi PAI. Ya tetap bahasa Inggris, ngajar di mana saja ya tetap bahasa Inggris. Misalkan yang PAI itu bisa menekuni, PAI itu rumpun ilmunya banyak. Di kita itu kemarin kita petakan, jadi ada strategi belajar PAI. Kalau dia sampai jadi profesor, ya profesor dalam bidang strategi pembelajaran PAI. Sampai begitu kan, ada media pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran PAI. Jadi guru besar PAI tidak begitu sekarang, menjadi dipetakan, disempitkan, dispesifikan. Jadi kalau tidak begitu nggak di ACC, nggak akan disetujui. Ini Pak, ya. Saya itu kan keahlian hukum pidana Islam, mulai dari asisten ahli, rektor juga, terus S3 saya studi Islam. Gimana itu? Kalau S3-nya studi Islam, ambillah tetap sesuai dengan keahlian, ditarik. Boleh, jadi diintegrasikan, tapi tetap terkait dengan hukum. Karena studi Islam itu kan luas, bisa ngambil dikaitkan dengan hukumnya, nggak masalah. Ya, makanya Pak, di disertasi saya itu nyentuhnya ke hukum. Iya. Dan jurnalnya cari jangan jurnalnya pendidikan Islam, tapi cari jurnal studi Islam atau jurnal ekstrim hukum. Nah, itu lebih kuat lagi. Nggak apa-apa. Buktinya apa? Di tempat saya ini ada ijazahnya studi Islam, PA bahasa Arab, kemudian S2-nya studi Islam, S3-nya studi Islam. Jadi guru besar MPI. Mengapa? Sejak ngajar senangnya di manajemen pendidikan Islam, manajemen pusat didik, manajemen pesantren, manajemen ini. Akhirnya karyanya tetap berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam walaupun dia di studi Islam. Akhirnya bisa menjadi profesor manajemen pendidikan Islam. Di kita studi Islam itu dipecah menjadi 3. Yang pertama ada, kalau hukum beda, ekonomi. Jadi nanti studi Islam tapi ada ekonomi, sehingga ada mata kuliah yang menguatkan di ekonomi. Mereka yang backgroundnya ES masuk maka akan memperoleh mata kuliah itu. Kemudian ada mata kuliah terkait dengan MPI. Kemudian ada mata kuliah lagi yang terkait dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi IKT, MPI, ES itu dimasukkan di studi Islam yang di UIN Madura. Nah, yang ilmu syariah, yang hukum, ya masuk di ilmu syariah langsung hukum. Jadi gini Pak, berarti saya belakang tulisannya itu sekitar hukum. Iya, jangan keluar dari situ. Ya. Umum berarti bahasa Inggris. Iya. Pokoknya bahasa Inggris. Kalau nulis PAI nggak diakui. Tidak diakui. Karya beliau kan ada yang kayak belater itu. Itu nggak diakui. Iya, lebih kepada hukum. Kalau hukum. ini Pak, studi Islam, apa masih bisa diakui? Apanya? Keahlian saya kan hukum pidana Islam. Terus saya nulis studi Islam. Lebih baik tarik ke hukumnya. Jangan menulis studi Islam. Jangan ansih studi Islam gitu ya. Iya.
Misalkan di studi Islam itu kan di situ ada posnya seperti jurnal Ulumuna, bisa dicek. Ulumuna itu miliknya Mataram, itu mesti ada slot yang terkait dengan syariah. Studi Islam jurnalnya, jurnal studi Islam, tapi ada slot yang terkait syariah, ada slot terkait dengan pendidikan. Jadi yang pendidikan juga beda lagi dengan syariah, juga jauh. Nah saya kemarin ya. Kalau misalkan kolaborasi Pak, Pak Muniri dengan saya kan beda ini kan, Beda keahlian. Iya. Ya kalau kolaborasi Bapak Ibu nggak masalah. Kolaborasi sampai misalkan diajak Pak Muniri, otomatis kan itu sebenarnya programnya Pak Muniri. Satu saat kolaborasi programnya sampai kan yang menjadi ketuanya, berarti bidangnya kajiannya sampai itu tetap diakui sebagai karya kita. Tapi itu kalau menjadi keahlian kita tidak. Jadi menambah jumlah skor Sinta menambah karena sudah ada program. Makanya lebih baik apa mahasiswa itu juga saya minta untuk adanya kita berhenti ya. Enggak kedengaran, Pak. Enggak kedengaran. Bukan kedengaran terus. Pakar hukum sudah mengatakan begitu. Kita pakar hukum ini proses ya. Biasanya mandinya Pak. Iya. Jadi lebih baik begitu kolaborasi. Kalau Pak Hayul nulis, ajak teman dosennya. Begitu juga sebaliknya, maka itu bisa mengangkat skornya kampus juga skor pribadi. Walaupun bahasa nggak apa-apa, tapi itu bukan keahlian saya. Yang Bapak Ibu berkarya untuk Bapak Ibu sendiri sebagai penulis satu, upayakan bidang ilmunya Bapak Ibu. Jangan yang lain. Kalau ikut nggak apa-apa, tetapi itu kan sebagai pelengkap. Bapak Ibu kan bukan sebagai utamanya. Dan syaratnya hanya satu, Bapak Ibu, ketika naik pangkat itu hanya satu karya, bukan banyak sekarang. Makanya cukup menyiapkan satu karya tapi fit untuk itu. Seperti saya itu hanya menyiapkan satu. Kemarin itu saya sampai mau datangkan Monadoma. Kapan Pak Soleh? Tanggal 15 ya? Tanggal 15 kita datangkan Monadoma jurnal Scopus MPI. Setelah saya pikir, saya ini bukan MPI, tapi teman-teman MPI banyak di UIN Madura. Wis gak apa-apa, tetap biar ada kolaborasi. Akhirnya saya mencari jurnal yang memang betul-betul manajemen pendidikan, adanya di Malaysia, dan saya sedang proses di situ. Karena beberapa saya cabut lagi, disuruh nunggu tapi diterima, positif diterima, tapi nggak sesuai nanti pasti akan ditolak, apalagi Kemendikbud. Dan juga jurnal di dalam hukum misalkan saja di Aranil. Ada teman Bu Eka itu syariah mau maju kemarin. Ternyata setelah dicek jurnalnya apa Samara. Jangan Bu, pasti ditolak. Padahal hukum. Mengapa? Karena jurnalnya tidak wajar. Terbitnya sampai 100. Opus bisa terbit 100 itu gak wajar. Seperti Pak Monir yang nge-share Al-Islah itu Sinta 2. Saya sudah cek Sinta 2. Tapi itu kalau dijadikan syarat kepangkatan lektor kepala pasti ditolak. Karena tidak wajar. Bayarnya 4.500.000. Bayarnya 4.500.000. Saya cek satu kali terbit 160 Pak. Satu kali terbit, 1 tahun terbit 4 kali. Bayangkan berapa itu? Bisa sekali. Saya langsung, ini pas saya kira miliknya UIN, ternyata swasta, pasti swasta. Yang seperti itu, dia kompensasi begitu sudah dapat akreditasi tinggi dijual. Pokoknya kembali untung. Nah itu kalau dihitung 1 tahun sudah berapa? Akreditasi masa berlakunya 4 tahun. Jadi 4 tahun dapat berapa itu? Sudah ratusan juta ini. Wes nggak apa-apa, jurnalnya rusak setelah itu buat lagi. Tapi biasanya bagian jurnal di pusat itu tahu berikutnya pasti di-cut ketika jurnal itu ada. Yang heran jurnal saya Takris dari Sinta 2 drastis turun menjadi Sinta 4 kemarin itu, padahal konsisten penerbitannya tetap itu diturunkan. Nah sementara jurnal yang penerbitannya banyak seperti itu, akreditasi berikutnya pasti mati. Itu terakhirnya 25. Al-Islah itu kalau saya cek di Sinta itu sampai tahun 2025 toh selesai sudah. Selesai. Habis berarti itu.
Ya setelah itu ketika tidak terakreditasi turun, insya Allah itu akreditasinya pasti turun itu, karena dari penerbitan yang tidak wajar. Makanya kemarin ada teman yang mengajukan dari luar sudah ditolak rektor kepalanya. Kemudian di kampus kita ada Humatus, dia belum tahu hasilnya gimana, tapi orangnya sudah ditolak punya saya nanti, sudah menjadi pesimis. Jadi sudah saya sampaikan, kalau untuk kepangkatan, walaupun mau naik ke lektor, mau naik ke lektor kepala apalagi, mau naik ke guru besar, cari jurnal yang betul-betul oke. Jangan jurnal yang seperti itu. Nah, yang menilai itu siapa? Tim. Yang Anuska ini Sita Dua itu siapa yang menilai? Tim. Ada tim. Bukan dua lagi. Bukan. Termasuk Skopus itu ada tim namanya tim JAD, Jabatan Fungsional Dosen. Jadi di kita itu yang masuk 2 orang yang direkrut oleh Diktis, ada Profesor Toha, 3, ada Profesor Eri sama Profesor Umi, ada 3 orang yang menjadi tim penilai pusat. Nah itu nanti ada bagian. Nah itu kalau kemenang, kalau Kemendikbud ada 3 tim penilai. Yang 2 adalah asesor, yang 1 mesin. Makanya Kemendikbud lebih canggih. Jurnal ini mati karena yang menilai mesin, dia mencari, langsung ketemu. Pakai AI-nya tim penilai. Yang menilai mesin. Iya, 1 mesin, 1 itu jadi mesin. Makanya kalau memang tidak kuat itu lebih baik ancang-ancang disiapkan. Tidak usah tergesa-gesa, karena kalau sudah pernah ditolak itu berikutnya itu sulit. Pak Rektor itu sudah 2 kali ngajukan dan 2 kalinya ditolak. Itu biasanya berikutnya harus lebih teliti lagi, lebih rigid lagi. Baik, persyaratan jabatan akademik dosen Bapak Ibu untuk asisten ahli, persyaratannya hanya ini. Dan kalau mau jabatan asisten ahli harus uji kompetensi. Yang sekarang, ini yang terbaru. Kemudian syarat khususnya apa? Hanya punya 1 jurnal tok. Sebagai penulis pertama tidak boleh jurnal dalam dan sudah terakreditasi, harus jurnal luar sesuai dengan bidang keilmuannya. Syaratnya hanya itu tok. Kan nggak sulit. Kemudian kalau mau naik jabatan dari asisten ahli ke lektor, ada uji kompetensi juga, ada uji kenaikan pangkat. Kemudian syarat khususnya apa? 1 jurnal lagi tetap sama. Bedanya apa? Harus bertahap. Kalau dulu lektor ini ada 200 sama 300. Itu harus bertahap. Kalau dulu bisa diloncati, sekarang harus bertahap, tidak ada loncat lagi. Itu bedanya di peraturan baru. Jadi ini syaratnya begitu. Kemudian kalau mau naik lektor kepala, syaratnya sama, uji kom. Syarat khususnya hanya 1 jurnal juga. 1 jurnal, bahkan sekarang diturunkan cukup Sinta 2. Kalau dulu Skopus, sekarang Sinta 2. Lolos saya Pak. Lebih mudah. Ya. Lektor kepala tidak perlu Skopus, cukup Sinta 2. Tapi Sinta 2-nya buat yang betul-betul sesuai. Kalau Pak Muniri, kalau misalkan saya tulis di Skopus lebih diakui, boleh, karena di atasnya. Kalau dulu tidak, Sinta 2 punya Skopusnya nggak diakui, ya itu kan aneh saya begitu. Skopus di atasnya harus tetap Sinta 2. Sekarang enggak, cukup Sinta 2. Kalau punya Skopus dia diakui, Skopusnya harus bereputasi jurnal internasionalnya. Syarat khususnya, begitu cukup Sinta 2. Kemudian ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya ini yang banyak Bapak Ibu. Uji kompetensinya ke lektor kepala saja ini, salah satunya apa? Pernah dapat hibah, itu akan menjadi uji kompetensi. Hibah penelitian nasional, internasional. Pernah menjadi pembina upacara, terus ada linknya. Pernah membina moderasi beragama, dulu tidak ada, sekarang ada itu. Lah bagaimana swasta? Swasta sementara ini tetap akan mengikuti, sementara masih pakai jupak sampai detik ini. Kalau yang PNS sudah pakai EKIN, sudah pakai sistem, jadi sudah tidak menggunakan jupak lagi. Tapi ke depan pasti akan ikut yang swasta itu setelah sistemnya kuat, nanti juga akan saya sampaikan. Hanya persyaratan hukum sama, swasta negeri nggak ada bedanya.
Makanya Bapak Ibu ketika misi apa itu ada linknya, ada beritanya, oke. Nah ini sebelumnya, ini perubahan sebelum Permen 63 2025. Kalau sebelum Kemendikbud 63 ini keputusannya begini. Lektor kepala, dia doktor itu memiliki satu publikasi di Sinta 2 kalau ijazahnya doktor. Kalau ijazahnya magister punya Scopus. Setelah permen ini terbit, baik doktor maupun magister cukup satu Sinta 2. Cukup satu Sinta 2. Tidak harus doktor. Tidak harus S3. Sekarang lebih mudah. Tapi ya itu tadi lebih mudah, hanya saja jijit ya. Itu terutama keilmuannya dengan jurnalnya nggak sama. Yang teman sudah banyak ditolak. Rektor kepala ngajukan 5 orang, yang lolos hanya 1 di UI kemarin itu. Setelah saya cek, saya kan penasaran mengapa, karena saya nekuni bidang ini. Ketika ada ini, teman-teman itu hafal, ditanya. Sampai kadang-kadang SK dikirimkan saya. Jadi karena saya menganalisis, salah satunya apa? Yang namanya Pak Takim itu dia ahli hadis, nulis di jurnal Sinta 2 Al-Quran, ditolak. Padahal jurnalnya itu jurnal Al-Quran, karena dia ilmunya adalah ilmu hadis, bukan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis beda, ditolak itu. Sinta 2-nya sulit masuk ke situ, sulit sekali, masih ditolak gara-gara jurnalnya itu adalah jurnal ilmu Al-Quran tafsir, bukan ilmu hadis. Dia menulisnya tentang hadis yang dikaitkan dengan Al-Quran, makanya bisa masuk di jurnal itu. Ditolak keilmuannya gara-gara jurnalnya, bukan gara-gara keilmuannya. Sarannya apa? Sarannya gampang, disarankan nulis di jurnal ilmu hadis. Jadi begitu caranya. Kan gampang, cuma berapa kata, tapi nulisnya sampai tahunan itu. Nulisnya itu sampai, Masya Allah, Pak Muniri Sinta 2 saja kemana-mana itu sampai bayar 4,5 itu. Kesarannya gua satu kalimat disarankan nulis kembali, ya Allah. Semoga nanti saya tidak mengalami itu. Ya. Baik, berikutnya yang guru besar, persyaratan guru besar. Syaratnya adalah ini, 4A sudah boleh. 4A, angka kreditnya 850. Nah, syarat khususnya hanya satu, Bapak Ibu. Jurnal internasional berreputasi terindeks UOS paling rendah sekian. Kalau Scopus SJR-nya 0,1, hanya itu. Sebagai penulis pertama tidak dipublikasikan di kampus pengusul, nggak boleh. Dalam Al-Iqam di jurnal saya itu banyak profesor lahir dari situ, tapi yang hukum dari UI tidak boleh masuk di situ. Ini, lah di guru besar ada tambahan Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Pak Muniri tadi. Kalau mau jadi guru besar itu harus jadi ketua, tambahannya milih. Jadi pengusul dapat memilih 1 dari 10 kalau di Kementerian Pendidikan Agama Diktis. Tapi yang Kemendikbud itu 1 sampai 4. Pilihannya hanya 4 itu. Tapi kalau ilmu diktis pilihannya ada sampai 10. Yang pertama, ketua hibah peneliti kompetitif paling sedikit 1 judul penelitian. Kemarin minimal 100 juta. Sekarang 100 jutanya tidak dimunculkan. Berarti pokoknya dapat hibah nasional sudah bisa sebagai syarat tambahan guru besar. Yang kedua, membimbing disertasi minimal 1 mahasiswa. Nah, di saya ada S3 masih baru. Kalau saya nunggu itu kan lama. Akhirnya saya komunikasi ke UNESA. Kalau bimbing gak mungkin, kalau uji iya. Ternyata uji ada yang ketiga. Menguji ujian terbuka minimal 3. Minimal 3. Teman saya dapat 5 menguji, ditolak gara-gara syarat tambahan. Apa Pak syarat tambahan? Saya sudah menguji disertasi 5 orang. Loh kok masih ditolak? Catatannya apa? Yang diuji disertasinya beda dengan keilmuan yang mengusulkan.
Jadi pokok uji disertasi, sampai apa MPI, sampai uji apa PAI, ya itu masalahnya. Berarti walaupun ada di kampus saya karena ilmu syariah sama studi Islam, saya masih pikir-pikir, makanya saya masih menjalin dengan UNESA dan UN nanti. Jadi harus begitu. Kemudian keempat, sebagai reviewer jurnal Scopus 2 jurnal internasional. Itu pilihan, itu bisa dipilih salah satu. Syarat khususnya adalah satu jurnal, syarat tambahannya ini milih salah satu. Saya kira itu sebelum terbit syarat khusus guru besar ini ada ijazah 3 tahun, tapi setelah terbit bebas ijazah doktor. Kalau dulu ijazahnya 5 tahun, 5 tahun itu dari diperolehnya ijazah baru boleh mengajukan. Sekarang enggak. Itu bidang keagamaan saya kira oke lah. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan sesuai, ini bidang ilmu kita, bidang ijazah, bidang linier, disertasi tesis, tema publikasi syarat khusus, jurnal, bidang ilmu yang diusulkan, ini sesuai dengan bidang formasi jabatan. Artinya apa? Jangan sampai antara lektor kepala, ijazah beda-beda. Makanya mulai sekarang diruntutkan. Kalau saya ilmu syariah, kalau bahasa Inggris kan gampang kan. Mulai lektor sebagai dosen bahasa Inggris, mata kuliah ini. Lektor kepalanya bahasa Inggris, ijazahnya bahasa Inggris, tema disertasinya ya bahasa Inggris karena ijazahnya bahasa Inggris, publikasi Scopusnya ya bahasa Inggris, jurnal yang ditulis jurnal bahasa language English. Misalkan kayak Panyonara itu, berarti itu jurnal bahasa Inggris. Maksudnya begitu, bidang ilmu yang diusulkan bahasa Inggris, aman itu. Contohnya seperti itu namanya linier. Nah ini untuk PNS tidak saya bahas, ada SKP. Nah ini yang penting tadi Bapak Ibu bisa dicek. Bapak Ibu naik jabatan, makanya sekarang ini nggak ada profesor muda lagi berikutnya. Jadi kalau sekarang ini ada profesor muda, berikutnya nggak ada. Kalau Bapak Ibu naik, sekarang misalkan Pak Muniri naik dari rektor ke rektor kepala, punya kelebihan angka kredit banyak. Kalau dulu tersimpan untuk tahap berikutnya, sekarang 0. Setiap kali naik jabatan maka 0. Dari asisten ahli ke lektor langsung 0. Dari rektor ke rektor kepala langsung 0. Jadi dimulai dari 0. Kalau dulu iya. Dari 0 lagi. Misal ya, kemarin Pak Taufik itu naik dari lektor mau ke profesor karena punya Scopus 3, mau loncat dari lektor langsung profesor. Singkat cerita tidak bisa diturunkan, suruh menurunkan. Akhirnya lektor kepala 4C, profesor kan 4D, dari 3D ke 4C diajukan, nggak bisa diturunkan. Lektor kepala 4B diajukan lagi, nggak bisa. Wis diajukan, pokoknya bisa lektor kepala, pokoknya bisa lektor kepala. Keluar bulan Juli tahun 2025, bulan Juli 2025, kira-kira berapa bulan yang lalu, dengan angka kredit 0. Bisa keluar lektor kepala, angka kreditnya 0. Dia bisa jadi profesor setelah itu, saya hitung paling cepat 10 tahun lagi. Umurnya? Apanya? Umur dia masih muda. Itu seangkatannya Pak Yuni atau seangkatannya Pak Sore? Pak Yuni 2019 angkatan PNS-nya baru, itu dosen baru. Karena luar biasa, itu ketua EO IAIN. Jadi pekerjaannya itu namanya international office, dia keluar negeri, ke India, ke Pakistan, ke Maroko, pokoknya jalan-jalan dong. Nanti pulang bawa mahasiswa, punya Mesir 1, pas Bali ini MPI, akhirnya di sana ada mahasiswa 1 itu. Nah sekarang bingung, kadang-kadang dia repot, dia bahasa Indonesia awal-awal nggak bisa, bahasa Arab saya nggak bisa, bahasa Inggris dia juga nggak begitu. Nah sekarang sudah bisa bahasa Madura, bahkan di bahasa Indonesia, bahasa Madura mulai bisa karena
minta Pak Muklis di padepokannya ngajar santri di sana, tinggal di sana. Mahasiswa FPI dari Mesir. Ya olehnya Pak Taufik jalan-jalan tadi. Tiba-tiba begitu dan dicairkan beasiswa dari Kemenang. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau dari lektor ke lektor kepala itu setelah nol paling cepat 5,3 tahun. Kalau swasta nggak mungkin. Kalau swasta, karena ini pakai SKP. Jadi kalau dari profesor, dari lektor kepala ke guru besar itu 8 tahun. 8 tahun ini kalau dinilai sangat baik, hanya pakai SKP saja. Makanya dosen-dosen itu sekarang ini nggak perlu skopus banyak, nggak perlu apa, yang penting BKD-nya memenuhi. Kemudian kalau mau naik jabatan, syarat khususnya terpenuhi, wis bisa. Hanya begitu. Nah untuk saya secara pribadi di BKD dan semuanya sudah memenuhi. Angka kredit saya itu sudah 1000 lebih. Padahal profesor hanya 850. Apa kendalanya? Syarat khusus dan syarat tambahan. Syarat tambahannya dulu nguji penambah penelitian nasional 100, saya nggak sampai 100. Jadi yang saya dapatkan itu 30, 28, nggak sampai 100. Dan sekarang itu diturunkan syarat tambahan. Tapi saya menjadi tidak yakin. Saya mau milih syarat tambahan itu nguji disertasi. Saya sudah komunikasi. Jadi kendalanya pasti di syarat tambahan. Ini aturan ketika naik pangkat. Kalau di PT KIS, Bapak Ibu dosen usul PT, jadi tetap lewat PT. Kemudian ada komite integritas di kampus kita itu Al-Media punya itu, kemudian diajukan ke Kopertais ketika memenuhi. Setelah komite integritas itu oke, berarti memenuhi, maka baru diajukan ke Kopertais disidangkan, kemudian ketika tidak memenuhi kembali lagi ke PT. Ketika memenuhi maka muncul SK, Kopertais menerbitkan SK. Intinya begitu. Nah, saringan pertama tetap komite integritas di kampus masing-masing. Makanya dilihat ini tidak layak ini. Sebelum masuk ke Kopertais itu sudah dicek jurnalnya layak enggak. Itu di tim yang dibentuk oleh kampus masing-masing. Ini kalau PT KIS. Kalau di negeri PT KIS ini ada komite integritas juga disidangkan sama persis. Hanya bedanya komite integritas ini juga ada rekomendasi Senat. Kalau di negeri itu lebih diteliti lagi, ini layak atau tidak. Maka kadang-kadang kita kesulitan di kampus sendiri. Aturan kampus lebih tinggi dibandingkan aturan pusat. Contohnya di UM. Di UM itu boleh jadi profesor apabila usianya 50. Ada yang usianya 41, skopusnya 70 skopus. Padahal hanya dibutuhkan 1. Dia ngajukan tidak bisa, ngajukan tidak bisa. Alasannya apa? Karena masih muda itu. Akhirnya dijadikan ketua percepatan guru besar. Dia sampai nanti usia 50 baru boleh. Itu kalau ada dosen di saya ada yang nuntut itu. Betul, ada yang berani kalau seperti itu. Karena aturan di kampus lebih menghambat. Ini ketika guru besar ada PT KIS, rektor kepala dan guru besar. Jadi sama Pak Muniri, jadi tetap di kampus ngajukan, memenuhi disidang, tapi ada beberapa tahapannya. Ketika di rektor kepala dan guru besar, tahapannya tidak hanya sampai di PT KIS, di Kopertais ini sidang memenuhi, masih diusulkan ke Diktis. Jadi 2 slot. Kalau ilmunya umum, setelah masuk ini selesai, masuklah ke Kemendikbud, diseleksi lagi di Kemendikbud. Jadi seperti Bu umum, Diktisnya lolos, kemudian masuk ke pintunya Kemendikbud. Makanya saringannya ada 2. Dan saya sudah mengalami ketika lektor kepala. Jadi lebih teliti lagi. Saya kira itu Bapak Ibu, ini usulan integritas dan moralitas. Itu yang saya sampaikan. Seperti Pak Munir tadi ngecek salah satunya jurnal yang terbitannya banyak. Itu jangan sampai disubmit ke jurnal itu penting untuk diketahui. Carilah jurnal yang konsisten. Tugas komite integritas ya ini memberikan sanksi pelanggaran dan sebagainya. Hanya plagiat saja, bentuk-bentuk plagiasi.
masukkan data, manipulasi hasil penelitian juga plagiasi. Sebenarnya saya sudah punya data. Saya punya data, tetapi data itu ketika mau kita jadikan jurnal itu untuk pengajuan tingkat, lebih baik kita dari data sebenarnya. Jangan hanya sekedar data yang kita buat, karena itu menjadi catatan. Ada falsifikasi, jadi sama dengan palsu, sama dengan palsu, membuat menipu. Saya kira ini nggak begitu penting, ini kompromi pengajuan jamaah. Yang terakhir jurnal predator, hati-hati. Ternyata jurnal predator ini persis sama dengan yang kita submit, tetapi tiba-tiba akan hilang. Contohnya yang di ULM itu ternyata kan jurnalnya predator. Dia submit begitu. Akhirnya sekarang dicabut guru besarnya. Dan saya tidak mengikuti kasusnya. Itu kalau sampai mengembalikan luar biasa banyak. Karena guru besar itu tunjangannya yang besar dan itu tidak dimiliki oleh yang lain. Yang membuat besar itu ada dua. Kalau dia sebagai PNS namanya tukin, tunjangan kinerja guru besar, dan tunjangan kehormatan. Ada tunjangan kehormatan. Ini sama-sama 2 kali gaji. 2 kali gaji. Tukinnya 2 kali gaji. Gajinya 5 juta berarti 10 juta. Tunjangan kehormatan juga 2 kali gaji, 10 juta. Jadi tunjangannya tok 20 juta guru besar itu untuk tunjangan tukin dan tunjangan kehormatan. Dia masih dapat sertifikasi, dia masih dapat gaji. Sertifikasinya juga 2 kali gaji. Makanya guru besar itu terimanya 1 bulan sekitar 32 juta. 32 Itu PNS atau PNS. Kalau yang non PNS yang dibayarkan yaitu tunjangan tukinya ada. Beda, tidak ada tukin. Jadi dia seddos sama tunjangan kehormatan. Saya tanya berapa kalau guru besar yang bukan PNS itu terima sekitar 16 juta. 16 juta kan luar biasa itu. ya. Pak Muli berangkat. Positif Pak Muli. Yang dari kampusnya tetap kewajiban kampus. Artinya kalau di Muhammadiyah ya dia akan dapat tukin, dia akan dapat. Makanya kalau guru besarnya ada di Muhammadiyah ya bisa melebihi PNS, bisa melebihi PNS. Karena tunjangan yang lain haknya dipenuhi semua untuk Muhammadiyah. Untuk NU tidak. Fisabilillah. Iya. Bayarannya pakai Jepang kalau NU. Yen kalau gitu ya sisa nih. Jadi Kelas berapa? kelas berapa? Jadi itu. Jadi kalau kita bersatu, saya kira lebih kuat itu. Karena Muhammadiyah itu sekarang menjadi yayasan yang punya aset terbesar di dunia. Karena apa? Mereka satu pintu. Satu pintu posisi. Nah kalau kita tidak, nggak mungkin kita mau didata ini miliknya NU, nggak mau. Masing-masing ini milik saya, ini yang kiai sini milik saya. Banyak pintunya kalau ini. Banyak pintu. Jurnal cloning juga ada, hati-hati, tidak hanya Sinta Scopus, tapi Sinta 2 ada yang di cloning. Persis sama persis. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarin telepon silakan ini Sinta 2, jurnalnya terkenal, Sinta 2, tapi masih nawar-nawarin ini asli atau palsu, hati-hati di situ. Karena sama persis itu. Di webnya sama persis, tapi pasti ada bedanya di situ. Satu saat yang cloning itu akan hilang. Jadi sama persis, orang bisa masuk ke cloningannya, tidak termasuk asli miliknya itu. Jadi jurnal yang termuat itu hilang, Akan hilang sendirinya. Alfikro asli, tapi akreditasinya KO itu sudah habis di Sintanya itu habis, kurang tahu deh. Masalah terkait artikel ya tadi sudah saya sampaikan, hati-hati tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan S3. Makanya kalau nulis usahakan sesuai dengan bidang penugasan kemudian disertasi. Tidak sesuai dengan rumpun keilmuan. Cabang sampai pohon sampai cabangnya. Tidak ada unsur novelty. Artikel di jurnal sama dengan disertasi, nggak boleh beda. Jadi jurnalnya disertasinya itu dijadikan jurnal dan dijadikan syarat khusus, nggak akan dinilai.
Tapi kalau kewajiban bahwa harus di ini nggak apa-apa. Kalau syarat khusus jangan jurnal, jangan disertasinya, tapi masih nyambung dengan disertasinya. Apa disertasi saya? Disertasi saya itu adalah manajemen pengembangan pendidik di perguruan tinggi. Makanya saya meneliti pasti terkait dengan dosen. Sampai saya waktu di sidang disertasi itu ada penguji, salah satu penguji itu tendensius sampai prodegen menghentikan. Karena tendensius ujiannya apa? Bapak ini pengawal, kok meneliti tentang dosen? Begitu kan? Apa jawaban saya? Ilmu kan bisa dikembangkan, sedangkan manajemen dosen ini juga bagian dari keilmuan manajemen pendidikan. Saya begitu. Itu tidak menguatkan. Kalau seperti itu Bapak harusnya dosen. Iya, saya memang rencana mau berpindah ke dosen. Itu yang saya khawatirkan. Langsung begitu. Tendensius itu ujinya. Warek 3. Saya Profesor Samsul Hadi. Saya sebut saja, sekarang jadi wareknya UM saya tidak tahu. Akhirnya ternyata beliau sebelumnya dirjen dengan Pak Ibrahim Bawadol dan banyak menolak yang mau melimpah. Jadi mau melimpah dari guru, mau pindah ke dosen, dari ini selalu ditolak itu. Lah saya kok tiba-tiba tendensius mengujinya seperti itu. Ditanya begini sampai rencana saya memang mau mengembangkan ilmu dan pindah ke dosen. Itu yang saya khawatirkan. Harusnya Bapak itu kembali ke dinas, menjadi kepala dinas. Kepala dinas tidak semudah yang Bapak sampaikan saya begitu. Kepala dinas itu jabatan politik. Sepinter apapun saya ini apapun nggak mungkin jadi kepala dinas kalau memang tidak ikut berpolitik. Saya tidak bisa berpolitik saya begitu. Tetap itu lama. Enggak berkaitan dengan disertasi, tetap dengan diskusi ini. Enggak akhirnya dihentikan sama Pak Debing itu dihentikan. Setelah dihentikan waktu Bapak sudah habis. Itu saya masih enggak terima itu. Ternyata setelah ujian berikutnya selesai, dia menilai saya jelek. Menilai saya jelek itu enggak sampai A. Akhirnya kapodinya ke saya berdarah-darah itu pas masih sidang yang ketiga dari satu kelas, termasuk yang awal. Saya sidang nomor 3-nya. Oh begitu ya nggak apa-apa. Yang penting sudah lulus. Begitu lulus, tiba-tiba mau wisuda, saya ditelepon. Yang nelpon prof itu yang uji saya. Aduh, ada apa lagi? Besok Bapak harus ke Malang. Kok saya disuruh ke Malang ini ada apa? Mengapa saya revisi kurang huruf S itu sampai 5 kali kurang huruf S. Jadi ini harusnya jamak, pakai abstrak saya itu kurang S bahasa Inggris sebagai jamak, disuruh turun. Nggih, siap saya perbaiki sekarang juga. Turun sampai asisten di warek itu hafal ke saya. Sampai lagi Pak, iya saya nggak JCC terus. Padahal perasaan saya waktu saya jadi dosen itu saya mau tidur saja, Pak posisi di mana? Ada di rumah saya gitu. Sampai mahasiswa posisi di mana? Untung saya nggak jawab di atas. Mahasiswa tanya posisi di mana Pak? Saya mau bimbingan. Malam-malam itu tetap saya bimbing. Nah saya tiba-tiba begitu saya introspeksi, apa saya pernah menyulitkan mahasiswa? Sampai kurang huruf sedikit itu akhirnya saya turun. Begitu masuk dibaca lagi mungkin sudah nggak ada yang disalah itu dengan agak muka cemberut ditandatangani. Alhamdulillah 5 kali saya itu hanya untuk revisi ke beliaunya itu di ruang wareknya. Dia kan punya asisten, kalau mau maju saja kan sulit itu, masih harus lapor kayak ini. Sampai apa asistennya itu setengah kasihan ke saya. Kadang-kadang saya bawa apa saya kasih, saya tadi bawa keripik ini khas Madura. Sampai apa itu asistennya itu? Ya Pak saya minta nomornya, sampai nanti kalau orangnya Pak wareknya ada saya diberitahu. Itu nelpon Pak sekarang Pak warek ada, jauh segera saya. Jadi saya ketemu kan dia nggak bisa keluar. Kalau memang ada tiba-tiba ditulis tidak ada kan nggak bisa. Nah saya dapat info dari asistennya itu yang apa itu namanya, bukan asisten, apa itu namanya biasanya yang terus ikut melayani dia asisten, ajudannya. Jadi di ajudannya itu singkat cerita saya kok ditelepon lagi ada apa, saya tanya ke teman-teman yang mau wisuda, sama kok dipanggil lebih dahulu. Saya semakin penasaran, mau tanya tidak berani, pokoknya berangkat. Ternyata ada gladi bersih wisuda, gladi kota. Saya kok diundang sendirian. Akhirnya dia datang ke saya, selamat Bapak menjadi wisudawan terbaik se-UI. Terima kasih.
mengucapkan selamat ya itu. Ternyata nilai meskipun dia jelek dikatrol dengan yang lain karena pengujinya ada 7 itu, yang 6 itu masih diberikan nilai bagus-bagus, akhirnya di rata-rata masih dapat A, masih dapat nilai tinggi. Akhirnya mengucapkan selamat menjadi wisudawan terbaik. Akhirnya beberapa media waktu itu datang ke saya, Bapak kan hanya pengawas. Akhirnya ada teman dosen UM itu yang nggak terima, sempat kan cuma pengawas. Katanya siapa pengawas? Sama kan cuma dosen UM, saya dosen STKIP, dosen Alhamdulillah, pengawas kan lebih banyak saya. Saya guyon itu. Terus terang saya nggak mencari nilai. Seandainya diberi, pokoknya saya bisa lulus alhamdulillah. Nah kebetulan saya dinobatkan menjadi wisudawan terbaik pada saat wisuda ke 80. Jadi IPK saya itu 397. 397. Iya. Masa studi saya 37 bulan. 37 bulan. Jadi 3 tahun 1 bulan. Nah, kenapa saya kok kenceng begitu? Karena tahun berikutnya kalau sampai tidak lulus, syaratnya harus Scopus, harus lulus Scopus. Daripada Scopus harus diselesaikan. Jadi saya ini lulusan terakhir yang tidak pakai Scopus, tidak pakai persyaratan Scopus. Teman saya berikutnya sudah pakai. Ya, yang lulus satu kelas 3 orang. Saya yang nomor 3 tapi nilai posisi nilai saya tertinggi. Akhirnya dinobatkan yang tercepat juga terbaik. Saya kira itu masalah terkait artikel, masalah JIB, Jurnal Internasional Bereputasi yang seperti tadi, hati-hati ketika dikomen, dan terima kasih. Nah, ini yang sudah oke. Baik, kok sampai lama ya nggak terasa. Selanjutnya biarlah Pak Soleh baru setelah itu diskusi, kemudian kita perbaiki.